Terdakwa Anas Urbaningrum, dan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk kami persilakan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Silakan. Kepada petugas diminta menghadirkan terdakwa Anas Urbaningrum ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa, saudara sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi kami sudah sampaikan ke penuntut umum dan penasihat hukum, ini ada anggota majelis yang masih bersidang di bawah. Kami sudah tunggu, ternyata beliau masih belum bisa dan masih bersidang. Untuk itu kami tanyakan kepada saudara terdakwa, apakah bersedia ini majelis ini dianggap lengkap atau perlu diundur atau ditunggu lengkap? Bersedia. 3 sama saja ini. Tidak keberatan? Sama sekali tidak. Baik, kalau gitu silakan disampaikan penasihat hukum. Baik. Sesuai pengunduran sidang yang lalu, agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi adecat ataupun ahli dari penasihat hukum ataupun dari terdakwa. Apakah ahli ataupun saksi sudah ada? Baik, terima kasih yang mulia. Hari ini kami hadirkan 2 ahli dari kami sebagai saksi supaya bisa dimaksimalkan. Baik, silakan dihadirkan. Baik, kami mohon bantuan untuk dihadirkan Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra dan Profesor Dr. Herman Rajakubo. Dua ahli yang akan diperiksa yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa, apakah sudah ada tanda identitas atau CV-nya? Silakan. Dari terdakwa dan penasihat hukum, dari 2 ahli ini siapa yang mau diperiksa lebih duluan? Baik yang mulia, sesuai dengan skedul yang kami sudah sampaikan pada yang mulia, mungkin Profesor Yusril Iza Mahendra dahulu, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra dahulu, kemudian Profesor Dr. Herman Rajakubo. Mudah-mudahan walaupun secara studi ini kami tim Prof. Dr. Herman tidak berat ya. Terima kasih. Baik, saya cek dulu identitas ahli pertama, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Betul, saudara ahli. Lahir di Belitung 5 Februari 1956. Oh ya, pakai mic. Biar terekam gitu. Ya benar ya. Laki-laki, bangsa Indonesia, agama Islam,
alamat Jalan Karang Asem Utara nomor 32 RT 007 RW 02 Kuningan Timur Setiabudi. Benar? Pekerjaan ini dosen. Ya. Saudara ahli diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai ahli dalam perkara terdakwa Anas Urbaningrum bersedia. Presiden. Bersedia. Nanti bersumpah sesuai agama dan kepercayaan. Berikut di sini tertulis Herman Raja Gugu SH. Sebetulnya Profesor Doktor ya. Lahir di Padang 1 Juni 1946, laki-laki, agama Islam, pekerjaan dosen Fakultas Hukum, alamat Tanjung Lengkong RT 003 RW 07 Kelurahan Bidara Cina Jatinegara Tamandia Jakarta Timur. Benar, saudara ahli? Benar. Saudara ahli juga diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum sebagai ahli berkaitan dengan perkara yang terdakwa Anas Urbaningrum. Bersedia? Bersedia. Dua-dua ahli beragama Islam bersumpah dulu pada surat agama Islam. Silakan. Baik, tersangka. Ahli. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya dengan sebenar-benarnya dan sebaiknya. Silakan. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa bahwa yang akan diperiksa pertama kali adalah Profesor Yusril kepada Profesor Herman Raja Gugu menunggu dulu di ruang. Terima kasih. Kami tanyakan kepada penasihat hukum terdakwa, ini ahli akan memberikan keahlian berkaitan dengan apa? Ya, yang mulia, untuk Profesor Dr. Yusril Islah Mahendra ini adalah ahli ketatanegaraan. Maka pada aspek ketatanegaraan terkait dengan definisi atau pengertian dari penyelenggara negara dalam konteks perundang-undangan. Ya, itu yang mulia. Baik, silakan dimulai dari penasihat. Mungkin dimulai dari terdakwa duluan. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, selanjutnya mohon maaf saya panggil saudara ahli. Saudara ahli, berdasarkan keahlian saudara ahli, apa yang sesungguhnya disebut sebagai penyelenggara negara? Istilah penyelenggara negara itu secara resmi baru muncul tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Sebelumnya kita menggunakan istilah pejabat negara. Pejabat negara untuk membedakannya dengan pejabat birokrasi. Kalau pejabat negara itu adalah seseorang yang dilantik untuk satu jabatan kenegaraan yang bukan merupakan satu jabatan karir. Jadi jabatan itu bersifat politis pada umumnya, walaupun tidak selalu demikian. Misalnya Hakim Agung adalah pejabat negara. Pada waktu itu Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi itu pegawai negeri.
tapi begitu diangkat menjadi hakim agung, statusnya berubah menjadi pejabat negara. Nah, di dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 itu penyelenggara negara didefinisikan adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yudikatif maupun legislatif maupun jabatan-jabatan kenegaraan lain yang diatur dengan undang-undang. Nah, kalau dilihat dari segi teori, kalau kita membaca buku-buku klasik Belanda dulu, itu ada istilah Amts, artinya itu jabatan. Amts itu harus diatur dengan wet. Jadi jabatan itu harus diatur dengan undang-undang. Itu sifatnya adalah abstrak. Untuk mengisi jabatan yang abstrak itu diangkatlah seseorang. Bahasa Belandanya Amtsdrijver. Jadi kalau Amts itu diatur oleh wet, reglement ataupun peraturan yang lain, tapi Amtsdrijver atau orang yang menduduki jabatan itu harus diangkat dengan beslit. Jadi istilah Belanda itu beslit, diangkat dengan surat keputusan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itulah pengertian penyelenggara negara, dibedakan dengan pejabat birokrasi. Kalau pejabat birokrasi itu adalah pejabat jenjang jabatan karir pegawai negeri yang mulai dari pangkat yang paling rendah sesuai dengan pendidikannya ketika diangkat, baru kemudian dia diangkat untuk mengisi satu jabatan birokrasi, misalnya kepala subbagian, kepala bagian, kepala biro, atau direktur jenderal. Itu pejabat juga, tapi bukan pejabat negara. Dia adalah pejabat birokrasi pemerintahan. Semuanya juga diangkat dengan beslit juga. Apakah anggota DPR itu termasuk penyelenggara negara? Iya, anggota DPR itu adalah penyelenggara negara yang sebelum berlakunya Undang-Undang 28 tahun 1999, istilah yang digunakan adalah pejabat negara. Karena dia bukan merupakan satu jabatan karir, baik dengan pemilihan maupun dengan pengangkatan pada masa Orde Baru dahulu, kalau sekarang sudah dipilih semua, dan dia ada periode waktunya. Beda dengan pejabat birokrasi yang diangkat itu tidak ada batas waktunya. Jadi dia pensiun dalam usia tertentu. Tapi kalau pejabat negara memang diangkat ada batas tertentu dia menjabat, seperti anggota DPR dilantik misalnya tanggal 1 Oktober tahun 2014 sampai dengan 1 Oktober tahun 2019. Jadi ada periode waktunya seperti itu. Saudara ahli, apakah bisa dibedakan antara calon terpilih anggota DPR dengan anggota DPR? Ini hal yang sama, posisinya sama, atau sesuatu yang jelas berbeda? Calon terpilih anggota DPR dengan anggota DPR. Kalau kembali ke istilah klasik Belanda tadi, jabatan anggota DPR itu Amts. Anggota DPR itu Amtsdrijver. Amtsdrijver itu harus dilantik dengan beslit. Dalam sistem kita, yang menyatakan seseorang itu terpilih sebagai anggota DPR sepenuhnya adalah kewenangan KPU yang mandiri dan independen. Tetapi sejak kapan orang itu baru dikatakan sebagai anggota DPR? Itu sejak ada beslit. Beslitnya itu adalah keputusan presiden mengangkat orang yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Tapi beslit itu tidak otomatis juga yang menyebabkan seseorang itu adalah penyelenggara negara atau pejabat negara. Itu tergantung kepada diktum di dalam surat keputusan atau di dalam beslit itu sendiri. Misalnya presiden mengeluarkan surat keputusan pengesahan seseorang menjadi anggota DPR, dikeluarkan pada tanggal 30 September tahun 2014. Lalu dikatakan dalam diktumnya, ya surat keputusan ini dinyatakan berlaku sejak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Jadi sudah ada beslit pun tidak otomatis orang itu dikatakan Amtsdrijver yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR. Karena Kepresnya itu mengatakan dia menjadi anggota DPR setelah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan. Dilantik
dan mengucapkan sumpah jabatan itu dibuktikan dengan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Jadi kalau seseorang sudah dinyatakan terpilih oleh KPU sebagai anggota DPR, tapi belum ada berselit surat keputusan presiden mengesahkan yang bersangkutan menjadi anggota DPR, dia belum anggota DPR. Sudah ada berselit, tapi kalau berselit mengatakan baru berlaku sejak pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, berselit itu pun tidak otomatis dapat dikatakan orang itu adalah anggota DPR. Jadi dia tidak dapat minta hak, dapat gaji, tunjangan, fasilitas, dan juga tidak dapat bertindak sebagaimana layaknya seorang anggota DPR. Saudara ahli, kalau Undang-Undang MD3 mengatur, ya, saya mengutip ini pasal 74, masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah janji. Pasal 75, anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. Pertanyaan saya, dengan ketentuan undang-undang khusus yang mengatur anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, apakah artinya seseorang yang belum mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPR itu belum disebut sebagai anggota DPR? Ya, jadi meskipun sudah ada buslit, misalnya anggota DPR itu diangkat, ada keputusan presiden meresmikan yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Tapi pada saat anggota DPR yang lama itu berakhir masa jabatannya, katakanlah tanggal 1 Oktober 2014, anggota DPR bersama-sama sudah dilantik dan mengucapkan sumpah, dipandu Ketua Mahkamah Agung. Tapi ada satu orang yang sudah punya buslit tidak hadir pada waktu pengucapan sumpah itu. Dia belum anggota DPR. Dan untuk dia itu ada upacara khusus. Tidak lagi dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, tapi yang bersangkutan mengucapkan sumpah itu di hadapan pimpinan DPR. Jadi, katakanlah 500 anggota DPR sudah 499 sudah mengucapkan sumpah, satu belum, mungkin karena sakit atau sedang di luar negeri. Begitu dia pulang, dia tidak bisa langsung masuk ke gedung DPR sebagai anggota. Dia harus mengucapkan sumpah jabatan lebih dulu, dan tidak di hadapan dipandu Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna, tapi ada upacara khusus dilakukan oleh pimpinan DPR. Ini berlaku juga bagi anggota DPR pengganti antar waktu. Jadi sudah ada buslit, belum mengucapkan sumpah, belum anggota DPR dia. Saudara ahli, apakah penyelenggara negara, misalnya anggota DPR atau penyelenggara negara di sektor yang lain, eksekutif, kemudian yudikatif, itu melekat hak, kewajiban, dan kewenangan? Pada waktu sudah ada buslit dan kemudian sudah mengucapkan sumpah dan dilantik untuk jabatan itu, dia memiliki tugas dan wewenang seperti diatur oleh undang-undang. Kalau ada calon anggota DPR terpilih belum mengucapkan sumpah janji sebagaimana diatur di dalam undang-undang khusus yang mengatur itu, undang-undang MD3, apakah pada dirinya itu sudah melekat hak, kewajiban, dan kewenangan? Belum sama sekali. Belum ada hak, kewajiban, dan kewenangan. Belum. Jadi baru calon anggota DPR terpilih, tapi belum sebagai anggota DPR. Bagaimana dengan calon presiden terpilih misalnya? Apakah calon presiden terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU, kemudian misalnya ada proses gugatan di permohonan perselisihan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa pemohon ditolak misalnya. Saya tidak lirik Pak Firman, ini tidak. Apakah
walaupun sudah dinyatakan final dan mengikat di MK, apakah calon presiden terpilih ini sudah mempunyai kewenangan, pada dirinya sudah ada kewenangan sebagai seorang presiden, atau karena presiden juga disebut sebagai penyelenggara negara? Ini kembali ke istilah klasik Belanda tadi. Jabatan presiden itu adalah Amts. Presidennya itu Amtsdriver. Jadi jabatan presiden itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar, malah bukan di dalam wet, malah di dalam Grondwet, dalam Undang-Undang Dasar. Tapi siapa yang terpilih menjadi presiden itu harus ada Beslit. Kalau zaman dulu sebelum amandemen, Beslitnya itu TAP MPR. TAP MPR menetapkan misalnya mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia masa jabatan sekian-sekian. Lalu kemudian Pak Hartonya mengucapkan sumpah di hadapan MPR dan resmilah dia sebagai presiden. Memang pada waktu pertama kali dilakukan pemilihan langsung, Pak Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pada waktu itu ada agak kebingungan, dan pimpinan MPR pada waktu itu memanggil saya dan meminta pendapat. Bagaimana? Apakah harus tetap MPR? Saya katakan tidak, karena MPR tidak memilih presiden dan tidak menentukan siapa yang akan menjadi presiden setelah amandemen. Yang menentukan siapa yang jadi presiden adalah rakyat, dan itu keputusannya adalah keputusan KPU. KPU lah yang menetapkan bahwa katakanlah sekarang ini Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. Tapi Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa presiden itu dilantik oleh MPR dan presiden wajib mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden juga sebagai wakil presiden, bahkan teks sumpahnya pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi meskipun sudah ada surat keputusan Beslit KPU tadi yang menyatakan Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla itu presiden dan wakil presiden terpilih, tapi sebelum keduanya ini dilantik oleh MPR dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan MPR, maka yang bersangkutan itu belumlah presiden dan belumlah wakil presiden Republik Indonesia, tapi keduanya adalah presiden dan wakil presiden terpilih, tapi belum dilantik. Bahwa itu dibawa ke MK. Nah, adapun MK misalnya membatalkan keputusan KPU dan menyuruh ada pilpres ulang misalnya, terus yang menang bukan yang Pak Jokowi atau bukan Pak Yusuf Kalla, minta maaf ini contoh saja, bukan apa-apa. Misalnya yang lain yang menang, maka itu pun bukan MK terus mengatakan pemenangnya ini, tidak. Jadi MK mengatakan setelah diadakan pemilihan ulang, ya yang mendapat suara adalah sekian-sekian dan memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini. Dan kembali lagi KPU mengeluarkan penetapan, misalnya membatalkan pasangan yang menang sebelumnya dan menetapkan yang menang baru setelah dilakukan pemilihan presiden ulang. Nah, jadi jelaslah bahwa karena pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar, tidak di dalam Beslit seperti pejabat negara lainnya, maka upacara-upacara itu harus dilakukan. Bahwa presiden terpilih itu sudah mendapatkan fasilitas, misalnya pengawalan dan lain-lain, itu terjadi bukan atas kehendak yang bersangkutan, itu karena perintah undang-undang dan perintah berbagai peraturan perundang-undangan termasuk protap dari TNI. Jadi kalau seseorang itu ditetapkan sebagai calon presiden oleh KPU, baru calon saja nih, belum pemilihan, dia harus dikawal oleh pasukan dari kepolisian. Begitu dinyatakan terpilih final, dia dikawal oleh TNI. Tapi bukan berarti bahwa dia itu sudah menikmati fasilitas sebagai presiden dan wakil presiden. Itu adalah sesuatu perintah undang-undang yang dia tidak bisa tolak. Kami sendiri pun pernah mengalami hal yang sama pada tahun 1999. Pada waktu itu Ketua MPR Amin Rais mengetok palu mensahkan 3 calon presiden, Megawati, Soekarno Putri, Abdurrahman Wahid, saya ada di gedung MPR. Saya baru tahu belakangan bahwa ketika diketok itu pesawat
helikopter TNI turun dan jaga rumah saya, mengamankan semua, walaupun cuma berapa jam. Saya kemudian mengundurkan diri sebagai calon presiden. Itu ceritanya. Jadi dan saya itu tidak tahu malah karena saya di dalam gedung MPR. Tapi orang-orang kata ada apa di rumah Yusril kok tentara pada turun pakai helikopter. Nah, jadi itu tidak bisa memang ada fasilitas negara digunakan, tapi bukan kehendak dari orang yang bersangkutan. Jadi Pak Jokowi sekarang misalnya dengan Pak Yusuf Kala, TNI jangan kawal saya, ya nggak bisa, karena TNI melaksanakan perintah undang-undang untuk mengawal presiden. Jadi pada saat bersamaan dalam waktu tertentu tidak boleh ada dua presiden ya? Oh ya, tidak mungkin ada dualisme. Yang ada adalah Presiden Republik Indonesia sekarang ini Susilo Bambang Yudhoyono sampai tanggal 20 Oktober. Dan nanti akan ada calon presiden terpilih sudah ada Pak Jokowi. Nanti Pak Jokowinya baru menjadi presiden setelah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan sidang paripurna MPR. Kalau MPR bisa bersidang, kalau tidak ya mengucapkan sumpah di hadapan pimpinan MPR. Artinya juga berarti tidak boleh ada dua kali jumlah anggota DPR. Kan jumlah anggota DPR itu menurut Undang-Undang MD3, Undang-Undang Susduk dulu namanya 560 orang. Itu 560 orang itu sejak pengucapan sumpah janji sampai pengucapan sumpah janji anggota DPR periode berikutnya. Ya. Berarti tidak boleh ada 560 kali 2 anggota DPR. Ya, tidak mungkin. Maksudnya maksud saya, kalau calon terpilih anggota DPR itu dianggap identik dengan anggota DPR atau identik dengan penyelenggara negara, itu berarti pada saat yang sama ada 560 anggota DPR yang sudah dilantik dan 560 yang identik dengan anggota DPR. Apa dimungkinkan seperti itu? Tidak mungkin. Jadi anggota DPR kalau sekarang ini 560 itu saja. Jadi yang lain-lain itu yang sudah terpilih itu baru calon anggota DPR terpilih. Saya tidak tahu apa sekarang sudah ada kepresnya. Tapi yang jelas belum ada pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara. Saudara ahli, kalau ada hakim konstitusi sudah dipilih di Komisi 3 resmi, ini sudah ditetapkan di Komisi 3 resmi ya, tetapi belum mengucapkan sumpah janji sebagai hakim konstitusi, apakah terhadap dirinya sudah bisa disebut sebagai penyelenggara negara? Belum bisa. Bahwa dia kemudian mungkin diberi fasilitas pengawalan itu bisa jadi kalau sekiranya ada. Tapi untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah hakim konstitusi itu belum sama sekali. Kalau ada pimpinan KPK sudah dipilih resmi di Komisi 3, diketok resmi pimpinan KPK A, B, C, D misalnya, 4 misalnya dipilih ya, tetapi belum mengucapkan sumpah janji, apakah yang bersangkutan sudah bisa disebut sebagai penyelenggara negara? Belum. Ya, karena pimpinan KPK harus diresmikan dengan keputusan presiden. Jadi belum bisa. Belum bisa. Ya. Saudara ahli, kalau ada anggota DPR terpilih belum diambil sumpah janji, apakah kepada yang bersangkutan bisa dikenakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan posisi sebagai penyelenggara negara? Jawaban saya sama, belum bisa. Baik. Sementara cukup yang mulia dari penasihat hukum. Baik, kalau ada dari penasihat hukum, silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Prof. Yusril, kami panggil sebagai ahli. Tadi yang ahli sampaikan, apakah itu terkait dengan apa yang disebut dengan adresat norm? Artinya pengaturan sebuah norma dalam undang-undang kaitan misalnya dengan penyelenggara negara itu memang harus
eksplisit jelas dan definitif jelas seperti itu maksudnya. Itu pertama. Kemudian kedua, apa ini memang selalu ada kaitannya definisi seorang penyelenggara negara itu dengan gesture handling, katakanlah tindakan yang menjadi kewenangannya. Apakah perumusan atau pendefinisian penyelenggara negara, pejabat negara, dan tadi istilah klasik yang disampaikan oleh ahli, apakah ini juga kaitannya juga dengan gesture handling atau tindakan seorang penyelenggara negara? Dikatakan dia berwenang bertindak atau tidak berwenang? Ya, kalau pakai bahasa sederhananya ada hal-hal administratif yang harus dipenuhi. Jadi jabatan itu tidak bisa begitu saja. Jabatan itu harus ada, diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa dibalik, orangnya dilantik dulu baru jabatannya diadakan, itu tidak mungkin. Ya, walaupun dalam praktek ada yang seperti itu, tapi itu menyalahi kaidah-kaidah hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Jadi jabatan harus diadakan lebih dulu dan itu diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dulu tidak ada institusi yang namanya KPK. Nah, terus pemerintah ajukan RUU ke DPR, terbentuklah satu institusi yang namanya KPK. Jadi itu jabatan KPK itu AMS. Lalu kemudian diseleksilah pimpinan KPK yang pertama, Taufikur Rahman Ruki dan lain-lain. Sudah diseleksi, kemudian Presiden mengeluarkan Busli. Dan keputusan Presiden meresmikan beliau-beliau itu sebagai komisioner atau pimpinan KPK. Nah, atas dasar Busli pengangkatan itulah hal-hal administratif seperti inilah yang menentukan kewenangan dari pejabat yang bersangkutan bertindak di dalam jabatannya. Jadi seperti kita ingat dahulu kan ada problem mengenai Jaksa Agung kita Pak Hendarman Supanji pada waktu itu. Ya, jabatan Jaksa Agung itu AMS yang sejak awal kemerdekaan sudah ada. Tapi waktu itu timbul perdebatan apakah ada Busli mengangkat beliau sebagai Jaksa Agung. Ternyata bukti-bukti menunjukkan bahwa Busli-nya itu sudah daluarsa. Ya, tapi beliau masih tetap bertindak sebagai Jaksa Agung oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian diputuskan bahwa tindakan-tindakannya menjadi tidak sah. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak